Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua. Ya, kita akan membahas mengenai fundamental dari machine learning dengan saya sendiri, Asrul Abdullah. Tentunya materi ini merupakan eh, materi yang saya ambil dari buku karangannya Aurelien Berlon yang berjudul Hands-on Machine Learning. Kita akan apa yang akan kita pelajari. Pertama adalah apa itu machine learning. Yang kedua, mengapa kita menggunakan machine learning. Yang ketiga adalah tipe dari machine learning itu sendiri. Dan yang keempat adalah tantangan utama dari kita mempelajari machine learning atau menggunakan machine learning. Nah, apa itu machine learning? Ya, machine learning secara harfiah itu berarti adalah ilmu dan seni dari programming komputer atau pemrograman komputer, di mana komputer itu dapat belajar dari data. Ada juga beberapa pengertian yang lain adalah machine learning is the field of study that gives computer the ability to learn without being explicitly programmed. Machine learning adalah salah satu cabang ilmu ya, yang memberikan komputer kemampuan untuk mempelajari data tanpa diprogram secara eksplisit atau tanpa pemrograman. Ini menurut Arthur Samuel. Nah, menurut Tom Michel, ya ini lumayan populer pengertian machine learning ini, itu adalah sebuah komputer atau aplikasi komputer yang dimana itu belajar dari pengalaman E dengan task T dan diukur dengan performance P. Ini karangan dari Tom Michel. Nah, kita ambil contoh yang sangat sederhana, yakni spam filter. Ya, artinya filter atau penyaring email yang baru. Ya, nah katakan penyaring email yang baru ini adalah sebuah aplikasi machine learning, di mana nantinya aplikasi ini akan memberi tanda ya kepada email yang baru apakah dia ini digolongkan spam atau ham ya. Nah, di dalam kasus ini kalau kita merujuk kepada pengertian yang disampaikan oleh Tom Michel, maka kita akan mengklasifikasikan pertama ada namanya task T. Task T itu adalah flag spam for new emails. Artinya kita memberi tanda spam pada email yang baru. Kemudian experience E itu adalah data training dan performance measure ya P itu harus kita definisikan. Nah, dalam kasus ini spam filter ini adalah kasus dari classification. Maka performance measures yang kita butuhkan adalah accuracy, gitu ya. Nah, ini adalah flowchart dari ya mengapa kita menggunakan machine learning. Nah, di sini ada dua approach ya, ada traditional approach dan machine learning approach. Di mana dua ini kalau kalian lihat flow-nya ini agak sedikit berbeda ya, ada perbedaan yang kontras. Terutama di machine learning approach, di mana kalian bisa lihat di sini ada flow, ada sebuah inputan ini yang akan diolah oleh ML algorithm ya. Inputan ini adalah berupa data ya, tentunya kita bisa bilang data history ya, data yang lampau, data masa lalu, kemudian di-apply sama ML algorithm. Nah, kemudian dievaluasi hasilnya, kalau baik, performance measure-nya oke, maka dia akan launch. Namun kalau salah, maka kita analisa errornya dulu, apa masalahnya, sehingga kita akan belajar lagi ya dari masalah yang ada di dalam data itu.
Nah, sedangkan kalau kalian lihat traditional approach ini sangat sederhana, yaitu kita ketika kita sudah tahu problemnya, kita itu membuat sebuah rules, ya, sebuah peraturan, sebuah aturan. Nah, aturan ini tentunya kita ya versi gampangnya adalah if else, if then else itu gitu ya. Nah, misal ada sebuah contoh gitu ya, aplikasi apa ya, konversi nilai menjadi apa ya namanya yang A, B, C, D gitu ya. Nah, misalkan ada mahasiswa memiliki nilai 80. Nah, ini apakah aplikasi ini kita butuh namanya machine learning? Ya, kalau dilihat sebenarnya ini aplikasi yang sangat simple, sederhana. Kalau seperti ini kita tidak butuh namanya machine learning. Kenapa? Karena nilai 80 ini kita sudah bisa definisikan lebih dari 80 itu A, 80 juga A gitu ya. Nah, kalau nilai mahasiswanya 79 berarti pasti bukan A, berarti bisa jadi B atau bisa jadi yang lain gitu ya. Artinya sesimpel itu kita menentukan kelas A, B, C, D. Nah, karena saking simpelnya maka sebenarnya peranan ML di dalam masalah tadi itu tidak perlu, sangat canggih namanya ya. Ya, ibarat kita menyelesaikan masalah dengan bom. Padahal sebenarnya dengan hal yang simpel itu juga bisa gitu ya. Tapi kita menyelesaikan masalah dengan senjata yang canggih gitu. Nah, apa itu kapan kita sebenarnya menggunakan machine learning kalau begitu ya? Machine learning itu sebenarnya akan sangat baik dipakai adalah ketika memang kita itu membutuhkan namanya supervisi atau tuning dari manusia, ya, atau kumpulan dari rules yang panjang. Nah, itu ketika masalah itu kita menggunakan itu, jadi menggunakan banyak sekali tangan atau apa ya, supervisi dari orang gitu ya. Kemudian juga atau apa ya, list rules yang banyak. Nah, maka machine learning itu bisa kita pakai gitu ya. Yang kedua itu adalah ketika masalahnya kompleks ya, kompleks di mana tidak ada solusi yang baik gitu. Jikalau kita menggunakan traditional approach. Nah, maka ML base ML itu sangat cocok juga untuk menemukan masalah itu atau solusi itu. Atau yang ketiga, saat lingkungannya itu fluctuating. Ya, misal kita mau membuat sebuah ML prediksi saham, itu kan fluctuating ya. Fluctuating. Ah, ini ML sangat cocok juga di bagian ini gitu ya. Atau ketika kita ingin mendapatkan wawasan terhadap permasalahan yang kompleks dan juga data yang sangat besar. Nah, artinya data yang sangat besar itu berarti bisa kita analogikan sebagai jumlah data yang melimpah atau banyak sekali. Maka itu bisa kita gunakan machine learning gitu ya. Nah, lain dari itu, kayak tadi yang kita hanya punya mahasiswa 100, tapi kalau dapat 80 itu apakah kelas A, B, atau C, itu sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena listnya itu tidak banyak, ya hanya satu list. Tapi kalau listnya sampai bersarang gitu ya, if, habis itu else if, habis itu else if lagi, else if lagi. Nah, itu boleh kita menggunakan machine learning. Jadi di situ kapasitas dari machine learning baiknya gitu ya. Nah, seperti apa tipe-tipe dari machine learning? Nah, kalau di dalam materi kita itu memang kalau dalam teori seperti ini, ada supervised, ada unsupervised, ada semi supervised dan reinforcement learning. Nah, namun untuk pembelajaran kita itu akan kita fokus pada dua, yakni supervised dan unsupervised. Kenapa dua saja? Kalau kita fokus ke yang reinforce, kita nggak punya alat, nggak juga punya praktikumnya, jadi tentunya terbatas ya.
Jadi kita hanya bisa mencoba dua saja, supervised dan unsupervised. Nah, ya. Nah, ini adalah contoh dari pembelajaran supervised. Nah, kalau kita lihat, supervised learning ini memiliki ciri khas adalah adanya label. Nah, label itu kalau dalam bahasa yang mudah dipahami adalah kunci jawaban atau jawaban gitu ya. Jadi ada beberapa fitur atau kolom dan biasanya di kolom terakhir itu kita namakan sebagai label. Nah, itu ciri khas supervised learning, artinya pembelajaran yang dipandu atau ada jawabannya. Nah, analoginya seperti tadi, yaitu kita memberikan decision kepada email baru apakah ia spam atau ia ham. Nah, tanda apa namanya checklist hijau ini adalah email yang mengandung ham atau email yang benar gitu ya, yang tidak ada, bukan email sampah bahasanya gitu ya. Sedangkan yang tanda larangan ini adalah email sampah atau spam. Nah, jadi machine learning itu bisa dipakai di situ gitu ya. Jadi data training ini dapat dari mana? Dapat dari mana, Pak? Dapat dari data-data history gitu. Jadi bahasa gampangnya kita punya data yang lampau, misalkan ada sebuah email, penerimanya dari atau pengirimnya dari email ini, isinya seperti ini, atau description-nya atau header-nya ini, maka kita definisikan ini adalah ham. Atau kita juga dapat pengirim yang kedua seperti ini, email nggak jelas gitu ya, kemudian headernya juga nggak jelas, kemudian juga banyak bernada-nada kayak advertisement begitu ya. Nah, ini mungkin kita bisa golongkan sebagai spam. Nah, begitu. Jadi ketika ada email yang baru, maka akan memeriksa itu. Oh, memiliki kedekatan dengan spam. Maka akan di decision spam. Oh, memiliki kedekatan dengan ham. Maka akan di decision ham. Nah, di dalam supervised learning sendiri itu kita akan mempelajari dua apa ya, typical task. Ada namanya classification dan ada yang namanya regression. Nah, gampangnya memahami dua task ini sebenarnya dilihat dari kalau regression itu outputnya selalu angka. Nah, outputnya selalu angka. Classification ini outputnya bisa angka ya, tapi angkanya ini adalah angka yang berupa kelas. Misal angkanya 0, 1, 2, 0, 1, 2. Jadi mau data berapapun angkanya 0, 1, 2 di labelnya itu gitu ya. Ataupun dia berupa decision berupa teks, misalkan yes, no, atau terkena atau tidak terkena. Ya, kayak gitu. Itu adalah ciri khas dari classification gitu ya. Nah, sedangkan ciri khas regression itu biasanya permasalahannya selalu dimulai atau biasanya dimulai dengan kata-kata prediksi harga rumah, prediksi harga kendaraan, prediksi saham, ya. Kalau klasifikasi itu biasanya dimulai dari klasifikasi atau rekomendasi gitu ya. Jadi lebih banyak kepada seperti itu gitu ya. Kemudian berikutnya adalah eh, jenis-jenis algoritma yang berjalan di supervised learning. Nah, ini adalah algoritma yang berjalan atau algoritma yang eh, merupakan task dari supervised learning. Nah, ada Canirus, ada linear regression, ada logistic regression, ada support vector machine, ada decision tree, dan random forest, serta neural network.
Nah, yang saya sebutkan ini sebenarnya tidak hanya ini gitu ya, bisa lebih dari itu ya. Nah, apalagi mungkin kalau kalian membaca paper-paper, mungkin bisa menemukan metode-metode yang baru ya, atau hybrid dari dasar metode ini gitu ya. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yakni unsupervised learning. Nah, unsupervised learning di sini simpelnya adalah data trainingnya itu tidak memiliki kunci jawaban. Nah, ya gampangnya gitu. Jadi kita sistem ya yang akan menebak ya kira-kira jawabannya apa tanpa dipelajari. Nah, tanpa ada guru ya, tanpa ada orang yang ngajarin. Nah, itu ya. Nah, biasanya bagaimana untuk menebaknya? Ya, kalau cluster atau unsupervised ini biasanya lewat dari atau dengan kedekatan. Nah, jadi ketika ada data baru, akan dilihat ini data baru ini dekatnya dengan cluster yang mana, gitu ya, dekat dengan task dari unsupervised yang mana, gitu. Itu biasanya seperti itu. Dan metode yang biasa dipakai untuk menentukan itu salah satu yang paling populer itu adalah Euclidean distance ya. Nah, ini adalah contoh-contoh algoritma dari unsupervised learning ya. Task dari unsupervised learning ini itu ada banyak ya, ada 4 di sini. Ada namanya clustering, kemudian yang dimana algoritmnya ada K-means, ada DB-scan, dan hierarchical cluster analysis ya. Nah, kemudian anomaly detection dan novelty detection. Ini salah satunya adalah one class SVM. Nah, mungkin ada yang nanya, Pak, gimana judulnya kalau kita mau ambil yang clustering? Ya, biasanya judul awalnya adalah clustering behavior atau pola belanja pada dengan menggunakan metode misalkan K-means ya, ataupun clustering perumahan misal gitu ya, layak huni misal dengan menggunakan algoritma DB-scan dan sebagainya. Jadi lebih mengarah kepada cluster. Mungkin ada yang nanya, cluster dengan klasifikasi itu bedanya apa gitu ya. Sebenarnya secara fungsi mereka ini sama ya, cluster dan klasifikasi ini sama-sama mengelompokkan. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau cluster ini mengelompokkan data berdasarkan kedekatan. Ya, berdasarkan kedekatan. Dan jumlah klasternya itu tidak ditentukan di awal itu ya. Sedangkan klasifikasi itu eh, kelasnya itu ditentukan di awal ya. Jadi sudah disebutkan misalkan 2 ya, jumlah kelasnya 2, jumlah kelasnya 4, itu sudah ditentukan di awal. Itu bedanya ya. Jadi lebih jelas, eksplisit gitu, sudah disebutkan ya. Nah, kemudian kalau yang anomaly detection kayak gimana Pak judulnya? Nah, biasanya deteksi anomali atau adanya tidak atau ketidaknormalan itu biasa, misalkan kita mau deteksi apa ya namanya, spyware atau malware pada data jaringan gitu ya. Nah, biasanya kan malware ataupun IDS ya, intrusion detection system, itu kan biasanya memiliki pola yang berbeda ya dengan pola paket yang normal gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah ini adalah apa namanya, spyware atau berbahaya atau tidak, nah itu kita bisa menggunakan salah satu algoritmnya, ada namanya one class SPM gitu ya. Jadi focusingnya kalau anomaly detection itu lebih ke arah ketidaknormalan gitu ya. Jadi apa namanya, deteksi atau intrusion detection system menggunakan one class SPM pada
data jaringan atau data apa ya, jaringan ya, data jaringan ya, untuk melihat spyware atau malware, nah, kayak gitu ya. Kemudian task berikutnya dari unsupervised ada namanya visualization dan dimensionality reduction. Nah, ini yang paling umum atau yang paling populer ini ada namanya PCA, Principal Component Analysis, ya. Nah, jadi ini tentunya akan sangat cocok kalau memiliki data yang punya kolom yang banyak dan row yang melimpah juga. Dan juga berikutnya ada association rules ya, ini juga sama ya. Association rules ini adalah aturan kedekatan. Nah, biasa permasalahan yang sering diangkat kalau menggunakan association ini adalah pola apa ya namanya, kedekatan antar produk gitu ya. Biasanya menggunakan data transaksi. Misal pada umumnya minimarket itu selalu misalkan kalau ada jual gula, selalu di sampingnya ada jual kopi. Enggak akan tidak mungkin atau akan mustahil kalau ada gula jualannya misalkan produk rumah tangga gitu ya, misalkan kayak eh, produk pembersih lantai, tapi di sebelahnya itu adalah gula. Nah, itu agak cukup mustahil gitu ya. Nah, disitulah peranan association rule akan sangat meningkatkan penjualan jikalau di sebelah gula itu adalah kopi atau teh gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari yang kita bahas gitu ya. Nah, ini contoh singkat ya. Ada 5 data, 5 negara ya. Hungary, Korea, France, Australia, United States dengan GDP, Gross Domestic Product per kapita, atau orang bilang PDB ya, Produk Domestik Bruto. Ya, pendapatan per kapitanya itu ya, kalau dilihat data ini tentunya yang paling banyak atau paling tinggi PDB-nya itu adalah United States, kemudian diikuti oleh Australia, France, ya, kemudian Korea and Hungary. Nah, kemudian juga life satisfaction. Nah, kalau kalian lihat di sini life satisfaction ini adalah atau yang menjadi label ya, yang menjadi label. Jadi kalau sudah bisa menebak, maka kita bisa sudah definisikan ini adalah permasalahan supervised learning. Kan begitu ya. Nah, kalian bisa lihat lagi nih, kalian tinting lagi, kalian pahami, kalian lihat polanya. Kalau United States itu dia 55.000, life satisfaction-nya 7,2. 50.000 7,3, 37 6,5. Kalau dilihat semakin tinggi GDP, maka life satisfaction-nya juga meningkat gitu ya. Tapi ada sedikit pengecualian. Kalau dilihat Australia itu 50 tapi life satisfaction-nya lebih tinggi dari Amerika, tapi GDP-nya lebih rendah dari Amerika. Tapi negara lainnya itu seperti kayak ya linier gitu ya, linier berbanding lurus gitu. Ya, itu artinya kita sudah bisa menebak metode apa sebenarnya yang pas. Ya, yang pas itu adalah metode linear regression tentunya, misal gitu ya. Nah, data ini kan adalah contoh dari data yang tidak banyak ya, makanya kalian mudah memahaminya. Tapi di dalam ML, di machine learning sendiri itu datanya nggak mungkin hanya 5 gitu ya, bisa jadi ribuan. Tentunya kalau hanya dibaca satu-satu akan memakan waktu yang sangat-sangat lama. Ada baiknya data yang itu kita ubah ke dalam uh, visualisasi yang lebih mudah untuk dipahami ya. Ini kita menggunakan namanya scatter plot. Nah, dari scatter plot ini kita bisa lihat ya hubungan antara GDP dengan life satisfaction. Nah, dan negara-negara yang di garis merah itu, titik merah itu adalah negara yang menjadi data itu ya. Yang biru itu apa Pak? Yang biru itu negara lain sebenarnya. Ya kan sebenarnya kan memang datanya banyak ya, cuma kan ini contoh ya. Nah,
sehingga kita lalulah ya mendapatkan berbagai macam model atau eh, apa ya namanya line yang menjadi rumusan, karena rumus linear atau linear regression itu adalah theta 0 ditambah theta 1 dikali nilai itu. Dalam hal ini adalah GDP yang menjadi perkalinya, sehingga dari situ akan menghasilkan namanya life satisfaction. Nah, dari rumus tadi itu akhirnya dapatlah tiga kandidat model yang eh, mana yang terbaik. Tentunya pasti salah satunya ya harus yang paling terbaik. Nah, kalau dari sini kita sebenarnya bisa menebak ya kira-kira garis mana, warna mana yang dia itu benar-benar merepresentasikan dari data itu gitu ya. Nah, kalau kita memilih warna hijau, ya ini sangat tidak pas. Kenapa? Karena ini dia linier tapi menurun gitu ya, berbanding terbalik. Dan kalau lihat juga dari skaternya itu seperti linier tapi berbanding lurus, artinya dia menanjak gitu ya, menanjak. Kalau ini kan menurun, maka yang hijau pasti tidak mungkin kita pilih gitu ya, karena tidak pas. Nah, kalau kita memilih yang merah, merah ini juga sama. Mulainya dari titik yang tidak ada sama sekali kedekatan dengan berbagai data. Ya, kita juga bisa bilang merah ini sangat tidak tepat ya, karena jauh sekali ya. Kalau dibuat error ini sangat jauh. Maka yang paling mendekati itu adalah yang line biru ya. Nah, apakah theta 0 sama dengan 4 theta 1 5 kali 10 pangkat 5 itu yang paling terbaik? Ternyata ini bisa diperdetailkan atau didetailkan lagi, sehingga yang paling terbaik itu adalah theta 0-nya 4,85 ya, dan theta satunya adalah 4,91 dikali 10 pangkat min 5. Nah, ini adalah contoh dari penerapannya ya. Gambar tadi itu contohnya. Ini saya ambil dari bukunya si Aurelian Gron ya. Jadi ini ada semacam quote singkat gitu ya untuk mendeskripsikan ya. Jadi kita ini sebenarnya sangat bersyukur gitu ya dengan adanya library-library yang sangat mendukung seperti scikit-learn gitu ya, matplotlib, numpy, pandas, sehingga pengerjaan machine learning kita menjadi semakin lebih gampang, efisien ya. Cuman memang kendalanya adalah kita dalam memahaminya ya. Nah, kalau dilihat di sini ini adalah coding, kita sudah tahu bahwa import ini identik dengan bahasa pemrograman Python gitu ya. Jadi import matplotlib. Matplotlib itu adalah sebuah library dari Python yang memang tugasnya adalah visualisasi atau bikin plot ya, diagram. Kemudian ada NumPy. NumPy itu adalah yang berkaitan dengan numerical, angka-angka ya. Kemudian ada Pandas ya. Kemudian ada scikit-learn sebagai model. Nah, di sini kita mengelot sebuah CSV. Nah, dari sini kita lihat CSV-nya itu ada dua file ya, ada file OECD BLI dan GDP per kapita. Dua file ini itu nanti akan dipisahkan lagi, digabung kemudian dipisahkan lagi itu ke dalam X dan Y. Nah, X ini memang kalau dalam machine learning itu identik dengan data training, sedangkan Y itu identik dengan data label atau label gitu ya. Nah, dari sini kita akan visualisasikan sehingga seperti yang tampil plot pada tadi ya, ada gambar diagram. Lanjut kepada pemodelan. Nah, di sini kita sudah memutuskan menggunakan linear regression, kemudian kita train modelnya,
dan kita akan memberi prediction. Nah, di sini kita masukin angka 2257 yang dimana merepresentasikan negara Siprus. Jadi GDP negara Siprus. Sehingga berapakah life satisfaction-nya? Maka menurut model linear tadi itu didapatkan adalah 5,9624. Jadi kalau kalian mau coba ke negara lain itu ya kalian tinggal mengganti angka 22587 dengan negara yang diinginkan atau tinggal sembarang sebut angkanya aja juga bisa. Maka nanti akan didapatkan outputnya atau hasil prediksi life satisfaction-nya itu berapa angkanya. Nah, ini adalah main challenge ya atau tantangan utama ketika kita belajar machine learning. Tantangan yang pertama adalah insufficient quantity of training data atau ketidakcukupan kuantitas atau jumlah dari data training. Nah, kalau kalian lihat dari grafik itu bahasa simpelnya kalau kita punya data ya di bawah 1 juta, maka sebenarnya kita punya akurasi itu mentoknya itu di 80, di bawah 85, tapi di atas 80 kan begitu ya. Nah, tapi beberapa model ada yang mentoknya di 75. Artinya masih bisa dioptimasi. Nah, gitu gampangnya. Namun kalau kita punya datanya banyak, misalkan 10 juta, maka akurasi ini akan meningkat. Kalau bisa lihat ya 10 juta itu naiknya menjadi di atas 85 semua ya rata-rata berbagai macam model. Tapi kalau kita naikin lagi datanya menjadi 1 miliar, maka nilainya bisa lebih dari atau sama dengan 95. Dan yang artinya sudah paling optimal bahasanya kan begitu ya, paling optimal. Berikutnya adalah non-representative training data. Nah, ini kita memiliki data training yang tidak representatif. Ya, tidak ada mewakili dari permasalahan yang ingin kita selesaikan gitu ya. Nah, ini tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Makanya kita harus ya sebenarnya ada tools yang bisa membantu kita untuk melihat apakah ini representatif atau tidak gitu ya. Kemudian ada poor quality data. Nah, ini artinya miskinnya atau buruknya kualitas data. Nah, ini biasanya banyak sekali dihiasi sama outlier dan noise. Gampangnya outlier itu adalah data yang aneh sendiri. Ya, kalau dalam bahasa manusia itu adalah yang mungkin paling pintar dan paling bodoh gitu ya. Jadi kalau paling pintar dan paling bodoh itu mungkin biasanya diabaikan dalam modeling karena takutnya mempengaruhi hasil gitu ya. Ada noise ya, noise. Noise ini bisa berupa kayak salah input gitu ya. Input harusnya input nama tapi di input alamat dan sebagainya. Ya, ataupun mungkin pas pengukuran itu ada yang tidak masuk perfect datanya. Jadi misalkan ada 10 kolom ternyata yang masuk hanya 5 kolom. 5 kolomnya ada yang sangkut atau bermasalah. Ya. Berikutnya ada fitur yang tidak relevan. Nah, fitur yang tidak relevan ini tadi ya, misalnya kita permasalahannya apa ya? Ada beberapa fitur yang kita ambil sebagai mau kita masukin sebagai model. Contoh, misal nama. Apakah penting nggak nama, fitur nama itu masuk ke model? Kalau saya pribadi bilang, menurut pemahaman saya itu tidak penting. Karena tidak ada korelasinya nama dengan hasil gitu ya. Kalau ada bahaya ya, bisa-bisa semua orang pengen namanya yang memiliki keberuntungan kan gitu ya. Tapi tidak ada seperti itu. Nah, maka tahapannya adalah kita melakukan namanya feature selection ya. Ada feature selection dan feature selection ini tentunya didasari oleh berbagai metode. Salah satu yang paling umum itu adalah korelasi ya. Itu feature extraction ya. Berikutnya overfitting. Overfitting ini adalah permasalahan yang sering juga dihadapi oleh menyerang
kakak-kakak tingkat kalian yang mengambil machine learning ya. Kalau dalam bahasa simpelnya sebenarnya tidak ada akurasi yang bernilai 1 gitu ya. Sebagian besar itu paling maksimal itu 90-an, artinya 98, 99 itu boleh. Tapi kalau 100 atau 100 itu biasanya ada permasalahan. Nah, masalahnya bisa kita tebak itu adalah overfitting. Apa itu overfitting? Overfitting itu adalah model yang dihasilkan pada training data itu sangat baik, sangat pinter bahasanya, tapi ketika terjun, belum pernah lihat data sebelumnya, dia tidak mampu menjawab atau mengeneralize gitu, gampangnya begitu. Ya, apa solusinya? What the possible solution? Ya, itu yang pertama adalah to simplify the model, artinya menyederhanakan model dengan memilih ya beberapa parameter saja. Itu artinya sedikit parameter, nggak usah banyak-banyak. Kemudian mencari atau mengumpulkan data training. Dan yang terakhir adalah mereduce noise pada data training. Nah, ini adalah hasilnya tadi ya. Nah, dapat terlihat bahwa hasil dari yang sudah melakukan atau dilakukan regularisasi, maka dia akan sangat dekat. Ya, artinya bukan berarti fix 100% benar, tapi dia akan sangat mendekati. Dan tentunya kalau kita lihat di sini, kalau kita merujuk kepada salah satu performance measures yang cukup pas untuk masalah ini adalah misalkan RMSE atau MAE, maka error yang dihasilkan itu lebih kecil ya, lebih kecil errornya dibandingkan kalau kita menggunakan linear model pada on all data dan sebagainya gitu ya. Berikutnya underfitting. Underfitting ini lawannya overfit ya. Ini terjadi ketika data atau modelmu itu terlalu simple untuk belajar mengenai struktur. Ya biasanya pengaruhnya mungkin itu algonya terlalu canggih ya. Kemudian kita juga solusinya apa? Pertama kita menyeleksi model yang powerful ya. Kemudian mencari feature yang terbaik atau better dan mereduce atau menurunkan constraint ya. Kemudian testing dan validasi ini mayoritas kebanyakan menggunakan 80 dan 20%. 80 untuk data training, 20% untuk data testing. Tapi sebenarnya tergantung sih ya. Kalau saya pribadi tergantung kepada jumlah datanya. Kalau hanya 1000 memang seperti ini. Tapi kalau ada 1 juta saya rasa 5% pun boleh. Artinya 95% data training, 5% data testing. Karena 5% dari 1 juta itu bisa aja adalah 50.000 gitu ya. Kemudian hyperparameter ya. Kalau yang biasa saya lakukan itu hyperparameter biasanya terjadi setelah model evaluasi itu ada gitu ya. Ternyata tidak naik-naik akurasinya, maka baru kita lakukan hyperparameter tuning gitu ya. Kemudian ada yang namanya tadi ya validasi gitu. Nah, validasi ini yang nama lainnya adalah apa namanya CV ya, cross validation. Biasanya cross validation saya pakai untuk melihat apakah model yang dihasilkan ini cukup mampu gitu ya mengeneralis gitu. Dan yang terakhir ada namanya data mismatch atau ketidaksesuaian atau tidak sesuai. Misal ada kolom meminta isi data nomor HP, tapi diisinya misalkan nomor rumah atau apa gitu ya. Karena terutama kalau ngambil datanya by Google Form, nah itu akan sedikit berbeda dengan kalau kita datang langsung atau interview langsung. Gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini ya. Jadi ini adalah materinya ya.
Tentunya ini merupakan pengantar awal dari materi kita. Kedepannya kita akan fokus beberapa, terutama pada dua bidang, ada supervised dan unsupervised learning. Kalau tidak ada, mungkin kita akan coba beralih kepada praktikumnya. Oke ya, terima kasih. Kita akan beralih kepada praktikum.